Buah duku ketiban palu. Buah duku ketiban palu. Sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Cakep. Namanya tontonan, itu kan kudu jadi tuntunan. Wih, Samin itu 5 huruf. baik. S-nya sholat 5 waktu, jangan ditinggali. Oke, sholat 5 waktu jangan ketinggalan. Masya Allah. Oh, sholat 5 waktu jangan ketinggalan. Itu S-nya doang? Iya. A-nya? Al-Quran jadikanlah pedoman hidup. Cakep, Masya Allah. M-nya? Muliain orang tua, ibu, dan bapak. Ih, Masya Allah. Keempat, Samin. I-nya? Infakkan sebagian hartamu. Terakhir, N. Niatkan dirimu untuk menjadi orang yang sukses. Sosoknya humoris, tawanya menggelegar dan penuh semangat. Pejuang Langit ini dia seniman Betawi sekaligus aktor yang juga komedian Muhammad Yusuf Nirin atau yang lebih dikenal dengan Bang Ocit. Tidak ubur-ubur, kita kan di antara yang lain yang paling muda kan ya. Siapa? Dengerin kalau gue ngomong. Emang bener, ini paling muda. Genit. Bini gue mah jarang marah. Terus ngapain aja dong? Begitu pulang nih, 3 hari nggak balik-balik. Pergi sono kita. Musir jatuhnya. Malah nggak musir ya. Kenapa dia? Jelek hitam gorengan lagi. Astaga. Karakter Bang Ocit sangat melekat pada dirinya sejak tahun 2013 dalam salah satu sinetron religi Emak Ijah Pengen Naik Haji. Jargonnya yang ceria dan tawanya yang lebar membuat karakter Bang Ocit makin melekat dekat di benak penonton. Ini kata-kata Ai. Siap. Gurih-gurih. Nyoy. Jangan sampai sini dong. Jangan sampai sini. Bangetan tuh. Kameramen. Masya Allah, itu teringat banget Bang. Bang Ocit ubur-ubur, habis itu Munaro, wak-wak segala macam ya. Masih teringat tuh Bang. Masih teringat? Masih dong. Udah kalau begitu tangannya di sini. Hah? Di sini. Yuk rame-rame yuk. Di sini. Terus 1, 2, 3. Wah. Wow. Pejuang Langit totalitas dan profesional sudah jadi sifat yang ditonjolkan setiap mendapat peran. Bukan hanya jargon, dari penampilannya juga sangat ikonik. Topi baretnya yang berwarna jingga cerah ini sudah jadi ciri khas yang ia bangun sejak tahun 2005 hingga saat ini. Nah Bang, Ah, kan abang itu setiap itu tadi jargon udah. iya. Meledak semua jargonnya. Masya. Sekarang ini kan aksesoris Bang, topi. Karena apa gua pakai topi ini? Karena kepala gua botak. Ya Allah. Jadi kepala gua habis gitu. Jadi gua kasarnya memang topi itu juga jadi bahan apa ya? Jadi sesuatu yang gue pikir bisa menyala lah gitu. Ciri khas abang juga ada jadinya ya. Alhamdulillah. Waduh, gua pokoknya bergabung sama bintang-bintang top banget dah. Pejuang Langit kepala botak yang biasanya dihindari orang tidak jadi halangan bagi Bang Ocit untuk tampil. Justru malah jadi daya tarik sendiri. Ciri seorang muslim yang selalu ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berpikiran positif. Kesenian budaya Betawi sudah sangat melekat dalam keluarga Bang Ocit. Sang nenek Mak Mani merupakan guru tari di Institut Kesenian Jakarta. Sedangkan sang ayah atau Baba Nirin Kumpul adalah pemain lenong Betawi yang sangat terkenal. Nama Nirin Kumpul melambung melalui serial sitkom Pepesan Kosong yang banyak disukai penonton pada tahun 93-an. Pesan Baba Nirin pada Bang Ocit agar fokus pada seni budaya Betawi. Selain karena jati diri, karena anaknya punya potensi yang besar. Gue bisa tampil ke TV-TV, bisa dilihat di seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Karena memang kalau kata kita mah asal mulanya gue dari tari. Baik. Yang disebut gue dulu udah pernah nari namanya tari kedok topeng cilik. Wah. Nah usia gue tuh kalau nggak salah hampir 6 tahun, 7 tahun gue udah menari. Dari mulai menari, gue merambah ke dunia peran. Wah. Gitu ya kan. Dari dunia peran. Karena di topeng Betawi itu ada tari sambil ngebodor.
Sambil ngelawak. Sambil ngelawak, namanya Oke. tari lipat gandes. Masuk ke dunia sinetron religi, Bang Ocit sering mendapatkan peran orang Betawi yang doyan banget ngebanyol dan agamis. Baginya, karakter tidak hanya peran yang dimainkan di depan kamera, tapi juga syiar. Nama Samin. Nah itu juga yang gue bilang, kalau kita namanya tontonan, itu kan kudu jadi tuntunan. Wih, Samin itu 5 huruf. baik. Karena memang kalau yang nonton itu kan dari kecil gede sampai yang gede banget. Dari mulai yang usianya 8 tahun sampai yang ya paling kagak 80 tahun ke atas dah. Siap. Ya, tua amat yang nontonnya. Kasarnya buat bocah aja nih ya. Iya. Samin itu mengandung makna dan arti tersendiri 5 huruf. S-nya sholat 5 waktu jangan ditinggali. Oke, sholat 5 waktu jangan ketinggalan. Masya Allah. A-nya? Al-Quran jadikanlah pedoman hidup. Cakep, Masya Allah. M-nya? Muliain orang tua, ibu, dan bapak. Ih, Masya Allah. Keempat, Samin. I-nya? Infakkan sebagian hartamu. Terakhir, N. Niatkan dirimu untuk menjadi orang yang sukses. Ujung Langit tak hanya lakon di sinetron, ternyata Bang Ocit ini religius loh. Makanya ia ingin setiap perannya jadi dakwah dan memberikan petua. Ia sadar kalau hidup sendiri tujuannya tak lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan kelak menjadi amal jariah. Masya Allah. Dalam hidupnya, sedekah menjadi amalan yang selalu jadi pegangan sejak kecil. Berapapun nilainya selalu terus dilakukan. Makanya ia nggak pernah perhitungan dengan orang yang membutuhkan, apalagi anak yatim. Katanya abang setiap kali habis dapat honor, Iya. itu sebagian langsung disedekahkan buat anak yatim. Sebelum itu duit nyampe ke kita, Ya. nyampe di keluarga, itu kan hak yatim kan paling utama, kan begitu ya. Jadi berapapun budget kita dalam satu grup, sebelum kita bagi pemain-pemain ini, pemain suling, pemain gendang, terus ada pelawak, penari, penyanyi, kita sedekahin dulu ya, kita anuin buat anak yatim. Tapi keberkahannya ke abang nggak terasa banget nggak sih bang? Dengan menyantuni anak yatim untuk honor-honor itu? Ya yang kita bilang tadi, macam kayak tadi sanggar Mamani tuh, sanggar kita tuh. Itu buat anak yatim memang kita no budget, artinya kita gratis. Wih, Dari Masya Allah. bayaran, pokoknya gratis dah. Pejuang Langit sejak lama Bang Ocit merasakan sendiri keberkahan menyantuni anak yatim. Sanggar tari Mak Mani semakin besar dan punya banyak anak asuh. Mimpi sang ayah agar seni budaya Betawi tidak punah mulai tampak. Rezeki sudah lebih dari cukup. Ada sebidang tanah lapang di belakang rumahnya yang rencananya akan dijadikan musola dan rumah huni. Masya Allah. Ini pesan dari Babe katanya. Kalau setiap honor dari pekerjaan itu ditabung. Iya. Selama kita jaya, kita manfaatin. Ya baik tenaga, baik namanya duit. Kalau kita punya hasil kerjaan, kita tabung ya. Kalau orang Betawi kan terkenal paling kontrakan. Baik. Ya kontrakan, kebun lega. Nanti setelah kita kagak adanya nih, nanti anak cucu bisa nikmatin. Luar biasa ya bakti Bang Ocit pada sang orang tua. Seorang ayah bukan hanya pemimpin, tapi juga teladan dalam ketaatan. Dia sadar betul bahwa bakti itu tidak berhenti dan akan menurun. Bang Ocit ini walaupun kondisi ekonomi atau pekerjaan nggak stabil, tapi apa yang selalu ditanamkan ke keluarga? Semangat lah, semangat, sholat jangan ditinggal, nah berbakti sama orang tua. Berbakti kepada orang tua. Iya, silaturahmi sama keluarga diperbanyak. Bang Ocit sadar menjadi orang tua itu nggak ringan dan kelak di akhirat orang tua dan anak akan selalu terhubung. Inilah janji Allah, jika orang tua membuat dirinya beriman dan soleh, kelak sang anak juga akan bisa merasakan balasan kesolehan itu. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah, Pejuang Langit, ternyata ada nih amalan yang sampai kini selalu Bang Ocit lakukan.
Dan itu diajarkan dari rekan sesama komedian almarhum Haji Jojon. Di balik konsep lawaknya, di balik semuanya itu paling kita kan ada salah satu kalau kata kita nih ilmu pamungkas gitu kan. Iya. Yang orang-orang belum tahu tapi kita pengen cari tahu. Dia cuman ngamalin ini sholawat nariyah. Sholawat nariyah. Iya. Seperti apa tuh Bang sholawatnya? Itu yang Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Madinah tahalu bihul qodu watan parju bil kurobu watuk dobil hawaiju watun ali birogo ibu wa husnul khawatimi biwajhil karim wa ala ali washabihi pikuli lam hati wa napasim bi adadi kuli malumilak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilahi. Masya Allah. Memang ada beberapa alasan kenapa sholawat ini disebut nariyah atau api. Salah satunya karena doa ini diyakini cepat terkabul secepat api. Wallahu a'lam bishawab. Makanya sholawat nariyah ini bagi sebagian masyarakat Indonesia tidaklah asing karena sering terdengar di masjid-masjid. Dan itu pula yang diyakini oleh Bang Ocit, komedian yang dulunya sempat bercita-cita menjadi ustadz ini untuk terus mengajarkan amalan-amalan ke istri dan anaknya hingga sampai ke cucu. Dengan harapan bisa membantu menghadapi kesulitan dan meraih yang dicita-citakan serta mendatangkan rezeki yang tak pernah putus. Makanya setiap menghadapi berbagai kesulitan, ujian hidup yang menimpanya, lagi sepi job, sholawat inilah yang selalu ia baca. Masya Allah. Kalau pesen Babe Nirin itu jadi orang nih, Tong, selama masih diada mah, yang penting jangan sirik, jangan jahil, jangan dengki sama orang. Kalau lu punya niat yang lempeng, yang lurus, mudah-mudahan terlaksana. Pejuang Langit sebagai seniman Betawi, petua orang tua selalu jadi pegangan karena tradisi kesolehan orang tua yang diwariskan ke anak cucu masih kental di kalangan masyarakat Betawi. Inilah warisan yang paling mahal karena menjaga kebaikan itu tidak ringan, butuh perjuangan dan pengorbanan, tapi buahnya menggiurkan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. 1000 orang itu persaudaraan dikit. Baik. 1000 orang itu persaudaraan dikit. Tapi satu musuh banyak bener. Masya Allah. Makanya kita jalin silaturahmi gitu ya. Ini juga bukan terlalu bener banget, kagak, masih banyak salah, hilap dan dosa masih banyak ini gak. Namanya orang tuh kagak murni, namanya manusia gitu kan. Yang kita bilang yang penting, ya paling kagak amanat itu walaupun 100% mah kagak, 50% mah kita jalanin. Masya Allah. Tuh, Luar apalagi biasa. buat kebaikan, 100% dah. Gitu. Pejuang Langit, silaturahmi menjadi jalur langit Bang Ocit saat kesulitan ekonomi. Dulu Bang Ocit dan istri sering jualan opak singkong dan dari silaturahmi yang dijaga dengan baik, Bang Ocit merasakan ada aja rezekinya. Di area rumah Bang Ocit ada makam almarhum Nirin Kumpul dan keluarga besar. Saat rindu pada sang ayah, Bang Ocit akan langsung ke makam, mendoakan dan mengingat lagi petuah dan pesan beliau. Ada satu pesan yang selalu teringat dan memantapkan hati Bang Ocit untuk selamanya berkarir dalam dunia seni. Lu nanti kan bakalan gede. Gue tahu cita-cita lu juga. Ya kasar nanti lu bakal nerusin ya marwahnya gua, seni budaya gua. Ya kasar gini. Jadi begini juragan. Guanya boleh kagak ada. Haji Nirin boleh tiada. Tapi seni gua tetap jalan. Tetap lu jalanin. Ya. Karena gue yakin, gue percaya lu bisa ngejalanin. Yang sekarang nih tongkat kepemimpinan gue serahin sama lu gitu. Kasarnya cuman jaga baik-baik nama Baba, karena Baba selama Baba berkarya di budaya, Baba udah memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan anak-anak Baba nih bisa lebih baik.
Aduh, gue sedih ngomong gitu. Masya Allah, bagi Bang Ocit, Baba Nirin bukan hanya seorang ayah, tapi juga sosok idola dan panutan dalam hidupnya. Apa yang Baba perintahkan akan Bang Ocit lakukan, semata-mata karena Bang Ocit tahu bahwa bakti pada orang tua membawa berkah luar biasa, Masya Allah. Bakti itu juga selalu ia rawat terhadap sang ibunda. Emak tuh, kalau emang udah nggak ada kerjaan, terus jobnya lagi kurang, jangan diem baik. Terus jangan kasar, jangan diem aja. Ratapin nasib kok gini-gini amat gua. Job udah kagak ada gitu kan. Iya. Anak kita sendiri nama kehidupan ini, pengen ini. Udah. Kembali lagi kita jangan diem aja, kita berdoa. Baik. Berdoa dan berusaha. Jangan kalau kata betul bilang, jangan melegang aja di rumah. Dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun di dunia seni dan mengalami pasang surut rezeki, ada sedikit pesan dari Bang Ocit untuk pejuang langit. Yang namanya manusia itu seperti kehidupan, seperti roda berputar. Ya, pokoknya sekarang yakin dengan apa yang kita tuju. Yakin apa yang kita cita-citakan, mudah-mudahan terlaksana seizin Allah mau dikabul. Amin, amin ya robbal alamin. Pejuang langit, perjalanan hidup Bang Ocit mungkin tidak selalu mudah, tapi ada satu hal yang tak pernah ia lepaskan. Berbakti pada orang tua dan kejujuran dalam menjalani hidup. Ia memilih berjalan pelan, merawat pesan baba dan mak yang diwariskan dengan cinta. Bukan sekedar kata-kata, tapi nilai hidup tentang menjaga akar, tentang tetap jujur meski dunia sering mengajak belok. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan, sesungguhnya engkau tidak akan mampu membuat semua manusia senang. Maka perbaikilah hubungan antara diri kita dengan Allah dan jangan pedulikan apa kata manusia. Di tengah perubahan zaman, ia tetap berdiri sebagai dirinya sendiri. Setia pada seni, setia pada budaya Betawi, dan setia pada amanah orang tua yang kini hanya bisa ia jaga lewat perbuatan. Ia sadar hidup yang baik bukan soal seberapa tinggi kita melangkah, tapi seberapa sungguh kita menjaga warisan yang dititipkan.